Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang seorang polisi yang menyamar menjadi mafia untuk mengungkap penyamaran mafia yang menyamar menjadi polisi. Lah, kok bisa gitu ya? Dan ingat teman-teman, pekerjaan kita membuat kita seakan tidak punya hati. Terkadang, kita harus membohongi diri sendiri untuk mencapai kesuksesan, membuat kita kehilangan empati dan simpati. Dan semua itu tergambar di film ini. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR412. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang. Mereka adalah geng mafia yang diketuai oleh pria bernama Sam. Nampak Sam sedang menerima beberapa anggota baru. Bukannya diberi tutor, Sam malah memberi mereka tugas yang cukup berat, yaitu menyamar menjadi polisi. Salah satu bawahan bernama Lau nampak sudah berhasil mendapat pekerjaan sebagai seorang polisi, di mana dia dididik keras di tempat itu bersama para pemula lain. Di tempat yang sama, seorang polisi bernama Yan dipanggil atasannya, di mana dia diminta untuk menjalankan tugas berbahaya yang berlangsung sangat lama, yaitu menyamar menjadi mafia. Lah, udah kayak tuker nasib aja nih. Dirasa sudah siap, Yan pun memulai misinya. Yan hidup gelandangan di kota. Dia selalu membuat kekacauan dan sering tertangkap polisi. Sedangkan Lau nampak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia berhasil menangkap banyak preman dengan mudahnya, dan itu membuatnya dipromosikan. 10 tahun berlalu, nampak Yan dan Lau yang sudah mempunyai kehidupan mereka masing-masing. Meski berbeda profesi, nyatanya keduanya sangat dekat, layaknya saudara. Hal ini terjadi akibat si Lau sudah berkali-kali bertemu dan menangkap Yan. Lau yang datang ke toko tempat Yan bekerja berniat membeli sebuah speaker canggih di sana. Dan sebagai sahabat dekat, Yan pun menjualnya dengan harga diskon. Selesai bekerja, Yan pergi ke atap gedung hotel. Dia ditemui atasannya bernama Wong, inspektur kepolisian yang dulu memberi tugas penyamaran pada Yan. Barusan ketemu, Yan udah marah-marah. Dulu katanya tugasnya cuma 3 tahun aja, tapi ini sudah 10 tahun dan misi penyamarannya masih belum selesai. Wong mengingatkan kalau ini memang misi yang lama dan Yan harus bersabar. Yan sudah sejak 3 tahun lalu bekerja untuk Sam. Dia mendapat kabar kalau Sam akan melakukan transaksi narkoba. Sialnya, dia tidak tahu di mana itu akan terjadi. Sebelum pergi, Wong memberikan sebuah hadiah pada Yan karena dia tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Beralih ke kantor kepolisian, Lau mendapati ada seorang tersangka pemalsuan paspor di ruang interogasi. Dia lagi menunggu pengacaranya datang. Tidak mau menunggu lama, Lau berinisiatif menyamar menjadi pengacara untuk menggali informasi dari orang itu. Dengan gampangnya dia mempercayai Lau sebagai pengacara dan mau menjawab semua pertanyaan dari Lau. Bahkan dia mau memberikan nomor telepon seseorang. Saat merayakan keberhasilan, Lau tiba-tiba mendapat telepon dari atasannya yang menyuruh semuanya berkumpul. Itu adalah Wong. Dia mengabarkan akan ada transaksi narkoba malam ini. Beberapa tempat sudah diawasi pasukan untuk mencari tahu di mana lokasi transaksinya. Selesai membuat rencana, Wong bersama pasukan pergi ke sebuah gedung untuk mengawasi transaksi itu. Mereka mulai persiapan sebelum target tiba. Tak lama, datang sebuah mobil. Dari dalam muncul Sam dan beberapa pengawal. Salah satunya adalah Yan. Mereka masuk ke sebuah tempat tersembunyi untuk transaksi narkoba. Tepat saat itu, datang si bandar yang ingin menjual narkobanya. Yan disuruh mencoba keaslian barang itu. Dan setelah yakin, Sam menyuruh pasukannya pergi ke pelabuhan, di mana di sana transaksi akan dilakukan. Menyadari itu, Lau menyarankan Wong mengirim pasukan. Tapi Wong tiba-tiba sudah tahu kemana mobil pasukan Sam akan pergi. Wong berperilaku aneh. Dia bisa tahu semua rencana Sam dan anak buahnya. Yang saat diperhatikan lagi, Wong memakai sebuah alat komunikasi aneh di telinganya.
dan dia sering mengetuk-ngetuk tangan seperti memberi kode. Hal itu membuat Lau sadar ada polisi menyamar di antara bawahan Sam. Tak lain dan tak bukan adalah Yan. Sialnya, Lau yang berpihak pada Sam juga membocorkan rencana kepolisian, sehingga itu membuat keduanya sama-sama kesulitan. Menyadari rencana ini sudah gagal, Wong menyuruh pasukan kembali ke markas. Merasa sudah aman, Sam segera mengganti lokasi transaksi, yaitu di pantai. Tapi hal itu langsung diketahui oleh Wong berkat bantuan Yan. Tidak mau bosnya ditangkap, Lau memberitahu Sam kalau rencana mereka bocor lagi. Benar saja, para polisi sudah bersiap di pantai itu, sehingga para pasukan segera menjatuhkan narkoba itu ke dalam laut dan membuat barang buktinya pun hilang. Sontak itu membuat Wong curiga ada pengkhianat di timnya. Begitu juga Sam yang mencurigai gengnya. Tapi karena terlanjur kesal, dia malah marah-marah nggak jelas. Bahkan sampai menghancurkan pelindung tangan milik Yan, yang membuat penyamarannya nyaris terbongkar. Untungnya datang Wong di tempat itu bersama pasukannya dan langsung menangkap Sam. Sam dibawa ke kantor. Bukannya keringat dingin, dia malah dengan asiknya mukbang di sana. Tapi saat Wong membahas tentang narkobanya yang hilang tadi, Sam langsung ngamuk dong. Dia marah pada Wong yang menaruh mata-mata di gengnya. Tapi Wong juga sudah tahu kalau ada pengkhianat di tim kepolisian. Dia lalu membuat taruhan untuk menebak kira-kira siapa saja yang berkhianat. Siapa yang berhasil menebak duluan bakalan menang, dan yang kalah akan dibunuh. Sam pun setuju, dan dia percaya diri kalau dia akan menang. Nampak Lau yang sedang memindahkan perabotan rumah. Dia berencana pindah ke apartemen baru bersama tunangannya, Mary. Belum puas menata ruangan, Lau mendapat telepon dari Sam. Dia masih kesal karena semua barangnya hilang, dan dia menyuruh Lau mencari tahu siapa pengkhianat sebenarnya. Sialnya, Lau tidak bisa membuka akses dokumen penyamaran, di mana dokumen itu disimpan rapat oleh Wong. Kembali ke Yan yang menemui seorang psikiater bernama Dr. Lee. Dia sering datang ke sana karena mengaku merasa stres. Padahal di sana Yan cuma mau tidur aja. Yan sendiri diam-diam suka pada Lee, di mana dia sering menggodanya, bahkan dengan entengnya berkata kalau dia aslinya polisi. Tapi Lee mengira kalau Yan sudah terlanjur gila. Saat tiba di markas, nampak teman-teman Yan yang mengisi formulir. Tapi ada temannya yang tidak bisa menulis, jadi Yan harus membantunya. Padahal dia juga tidak bisa menulis. Haduh. Kembali ke Lau yang sedang main golf dengan teman-temannya. Dia diberi kabar kalau ada pengkhianat di geng Sam. Tidak ada yang tahu siapa itu. Dia menyuruh Lau mencari tahu sosok mata-mata itu. Jika dia berhasil, mungkin Lau bisa naik pangkat. Sontak itu membuat Lau tertarik. Dia lalu pergi ke bioskop untuk menemui Sam. Mereka membahas soal pengkhianat itu. Lau berkata kalau dia tidak bisa membuka akses dokumen rahasia itu. Tapi Sam memaksanya mendapatkan dokumen itu, mau bagaimanapun caranya. Dari kejauhan, ternyata Yan memperhatikan mereka. Yan penasaran dengan orang yang diajak bicara oleh Sam karena wajahnya ketutupan. Saat mau pergi, dia sengaja mengikuti Lau. Lau menyadari itu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Sialnya, tiba-tiba ada telepon masuk yang membuat Yan panik. Dia bersembunyi dan mengangkat telepon. Tapi saat mau mengikuti Lau lagi, dia sudah hilang. Yan ditelepon Sam untuk diajak bicara tentang pengkhianat di geng. Di sana, Sam menanyakan beberapa hal padanya. Dia juga berkata kalau minggu depan akan ada barang baru lagi. Tapi dilihat dari ekspresinya, Sam sepertinya curiga pada Yan. Di kantor, Lau kepikiran dengan orang yang mengikutinya kemarin. Dia berusaha mencari tahu siapa orang itu. Semua dokumen dia baca, tapi tetap saja sosok itu belum diketahui. Sampai akhirnya Lau memutuskan untuk mengirim temannya untuk mengikuti Wong kemanapun dia pergi. Di sisi lain, nampak Yan dan geng yang berkumpul. Dia diberitahu cara membedakan polisi menyamar dengan warga biasa, di mana polisi menyamar pasti selalu memperhatikan mereka. Tapi di sana semua orang memperhatikan mereka. Haha, banyak banget polisinya. Tanpa sengaja,
Yan melihat Lee di sana. Bergegas dia mendatanginya untuk menyapa. Tapi Lee mengira kalau Yan suka padanya. Jadi dia berkata kalau dia sudah menikah. Mendengar itu, Yan tidak mau macam-macam dan langsung pergi meninggalkannya. Yan lalu janjian dengan Wong untuk bertemu di gedung seperti biasa. Sialnya, Wong ternyata diawasi oleh suruhan Lau. Mengetahui keberadaan Wong, orang itu mengabarkannya pada Lau, dan Lau mengabarkannya pada Sam. Di gedung, Yan mengatakan tentang Sam yang sudah mulai mencurigainya, dan pastinya itu sangat berbahaya. Tidak mau ambil resiko, Wong menyarankan mereka untuk berhenti menjalankan misi ini, karena tidak mungkin mereka bisa menang. Di bawah, ternyata para bawahan Sam sudah tiba di gedung. Mereka naik ke atap untuk menangkap mata-mata geng. Menyadari itu, Wong dan Yan harus kabur. Tapi ternyata semua jalur sudah dipenuhi musuh. Wong akan menyamar menjadi warga biasa, sedangkan Yan harus kabur dengan naik perancah pembersih kaca. Sialnya saat mau naik lift, Wong malah ketahuan para bawahan Sam. Yan yang sudah turun bergegas kembali naik ke atap. Tapi tiba-tiba, ya, betapa terkejutnya Yan melihat Wong jatuh dari atas gedung dan tewas. Itu membuatnya sedih, karena Wong satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara. Bahkan dia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Tiba-tiba datang banyak polisi di sana, sehingga Yan harus kabur. Di perjalanan, nampak Yan yang masih terpukul karena kematian Wong. Dia bahkan tidak mendengarkan temannya berbicara. Hanya Wong yang tahu identitasnya, dan hanya dia yang bisa diajak curhat. Tiba-tiba mobil mereka mengalami kecelakaan, yang ternyata teman Yan terkena tembakan dan sekarat. Sebelum tewas, dia memberi tips pada Yan. Kalau dia melihat orang yang kerjanya tidak fokus, itu artinya dia mata-mata. Mendengar itu membuat Yan sadar kalau dia tidak fokus, dia akan tertangkap. Dan dia kembali fokus menjalankan misi penyamarannya. Beralih ke Lau yang sedang rapat dengan para senior. Mereka membahas kejadian kematian Wong. Lau mengaku kalau dialah yang meminta Wong untuk datang ke gedung dengan ditemani intelijen. Perdebatan sempat terjadi di sana. Banyak yang tidak terima dengan kematian Inspektur Wong. Sampai Lau mengaku salah dan bersedia untuk bertanggung jawab atas kasus ini. Lau lalu memperhatikan setiap barang bukti milik Wong, sampai dia menemukan HP yang masih menyala. Dia berniat menelepon si mata-mata, tapi Yan tidak sebodoh itu. Bahkan saat diangkat pun, Yan tidak mau mengucap kata apa-apa. Tapi karena penasaran, Yan akhirnya menelepon kembali Lau. Dan akhirnya Lau sadar siapa sebenarnya mata-mata milik Wong. Lau berkata kalau mereka ingin menyelesaikan kasus ini, mereka harus bekerja sama. Dan Yan pun setuju. Dia membuat alibi jika temannya yang kecelakaan tadi adalah mata-mata. Hal itu berhasil menipu Sam dan membuatnya kembali percaya pada Yan. Merasa sudah aman, Sam lalu pergi untuk transaksi narkoba. Tanpa disadarinya kalau itu adalah rencana dari Lau dan Yan. Yan akan membocorkan informasi rute perjalanan dan lokasi transaksi. Sedangkan Lau dan tim memantau pergerakan Sam. Sam sudah berhasil mendapat barangnya. Tapi saat mau pergi, ya, para polisi sudah mengepungnya. Tidak mau ditangkap, Sam bergegas kabur. Dia menelepon Lau untuk meminta bantuan, tapi ternyata Lau sudah ada di sana, dan dia tanpa pikir panjang langsung menembak Sam sampai tewas. Hal itu dia lakukan karena Sam pernah bilang jika mereka ingin berkembang, maka harus ada yang dikorbankan. Akibat keberhasilan itu, Lau mendapat apresiasi dari timnya sendiri. Mereka bangga pada Lau yang berhasil menyelesaikan kasus ini. Saat masuk kantor, Lau dikejutkan dengan Yan di sana. Mereka sedikit mengobrol soal misi penyamaran Yan, di mana Yan mengaku kalau dia sudah capek menjalankan misi ini dan ingin kembali menjadi polisi. Lau lalu menanyakan sandi dokumen rahasia milik Wong, dan Yan langsung mengatakannya. Saat Lau pergi memeriksa keaslian kode, Yan memeriksa seisi meja Lau, di mana di sana dia melihat sebuah surat.
Anehnya, itu adalah surat yang dia tulis saat mengisi formulir dengan temannya, membuatnya sadar bahwa Lau adalah mata-mata mafia. Menyadari kalau penyamarannya terbongkar, Lau tidak mau diam saja, di mana dia menghapus data kepolisian milik Yan, yang berarti Yan sekarang sudah bukan lagi seorang polisi. Yan pergi menemui Lee. Dia ingin sedikit curhat. Yan mengatakan kalau dia sebenarnya asli polisi. Mendengar itu, Lee sedikit terkejut. Dikira awalnya Yan cuma ngehalu. Ternyata beneran polisi dong. Tak sampai di situ, Yan juga mengungkapkan isi hatinya. Dia sudah sejak lama suka sama Lee. Setiap kali Yan tertidur, dia pasti memimpikannya. Mendengar itu, Lee pun luluh dan akhirnya mau menerima cinta dari Yan. Kembali ke Lau, dia mendapat kabar dari istrinya Mary kalau ada tukang servis yang datang ke rumah untuk memperbaiki speakernya yang rusak. Dia diberi kaset DVD untuk diuji suara, tapi kaset itu malah berisi rekaman percakapan Lau dan Sam di bioskop waktu itu, di mana mereka merencanakan untuk menguasai kepolisian. Mendengar itu, sontak membuat Mary sedih. Dia tidak percaya suaminya ternyata seorang kriminal. Tak sampai di situ, Yan lalu menelepon Lau untuk mengajaknya bertemu di atap hotel, di mana di sana mereka akan menyelesaikan masalah ini. Lau pun setuju. Saat bertemu, Yan langsung menggeledah tubuh Lau dan mengambil semua senjata. Lau pun ditangkap. Dia terus berusaha membujuk Yan melepaskannya, tapi Yan yang terlanjur kesal malah berniat membunuh Lau. Tiba-tiba datang seorang polisi di sana. Dia adalah rekan kepolisian Lau. Melihat temannya disandra, orang itu tidak berani melawan. Perlahan, Yan membawa Lau untuk turun dengan lift. Tapi saat mau masuk ke dalam, Yan ditembak oleh polisi itu. Ternyata dia juga anak buah dari Sam yang menyamar menjadi polisi. Selesai mengurus Yan, dia melepaskan Lau dan mereka pun turun dengan naik lift. Tapi tiba-tiba, Lau membunuh rekannya sendiri. Dan dia keluar dari sana sebagai seorang polisi, sehingga Lau bisa pergi dengan aman dan penyamarannya tidak terbongkar. 6 bulan berlalu. Dikabarkan Lee berhasil menemukan bukti identitas asli Yan sebagai seorang polisi. Karena kejadian itu, kini Yan dianggap sebagai seorang pahlawan. Berkat jasa dan pengorbanannya, Sam dan komplotannya berhasil dimusnahkan. Yan dimakamkan dengan upacara besar. Semua orang menghadirinya, termasuk Lau sebagai seorang sahabat. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Infernal Affairs 2002. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.